dilaksanakan. Makasih Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan. Kita paham betul bahwa di badan legislasi ini pimpinan dan dari pemerintah, kalau kita bikin undang-undang, kita secara sadar memastikan yang kita katakan ini menjadi fix, nggak bisa bergerak lagi. Sementara tadi penjelasan singkat itu, perubahan dunia, tata kelola dan teknologinya berubah cepat sekali. Sehingga kita khawatir kita bikin pula undang-undang ini besok pagi, sorenya sudah tak berlaku lagi. Dan dalam konteks itulah saya kira badan legislasi kami di sini ingin mengingatkan pemerintah untuk membuat pilihan dan kajian yang sempurna. Misalnya pertama, kita ingin juga dijelaskan apa pengalaman kelembagaan kita, prokonnya tadi itu, atau kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau dari BP Migas turun ke SKK dan kemudian kita mau buat lembaga baru lagi, kenapa gitu misalnya? SKK Migas yang kita maksudkan waktu itu sifatnya sementara, bablas terus gitu. Dan kemudian kita kehilangan waktu untuk mengawal energi dan sumber kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kemudian misalnya kalau kita belajar dari pengalaman tangguh, apakah itu juga ada lesson learn yang menjadi pelajaran buat kita, mana plus, mana minusnya, dan banyak lagi. Plus tadi yang disampaikan ada distribusi yang sangat berat di kita, dan itu mengakibatkan para pebisnis bisa bangkrut juga, karena antara pengangkutan kapal, minyaknya, gas yang dibawa, jadi tidak seimbang. Kemudian jebol lagi gitu, itu dari segi pengalaman empirik kita. Kami ingin di balik ini mendapatkan gambaran yang utuh dari pemerintah menjalankan ini, melakoni ini selama ini, tanpa harus kita ragu untuk mengatakannya, Pak Dirjen. Jadi dari situ nanti peta kita clear. Saya ambil lagi contoh, kebetulan kami di Komisi 3, pergi ke Sumatera Selatan. Perdebatannya luar biasa, karena tambang-tambang galian-galian rakyat itu. Masyarakat tanya, Bang Hinca, janganlah kau marah. Memang Tuhan baik sama kami. Di belakang rumahku kugali 2 meter, aku dapat itu minyak. Macam mana pula kau marah-marah sama aku dibilang itu ilegal? Kira-kira begitu. Sangat sederhana rakyat nanyanya. Lalu kemudian terjadi kekosongan hukum di situ. Bagaimana kita memainkan ini? Apakah konsep BUMD yang kemudian jadi celah, kemudian ada di ujung sana yang tidak bisa dipertanggungjawab. Padahal ini kekayaan besar semua untuk kita. Yang kalau saya ikuti jalan pikiran Pak Firman dan kawan-kawan tadi semua, pikiran saya kira-kira begini, apakah negara atau pemerintah sudah punya policy dasar yang tak berubah dalam rangka mengamankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu? Kan tinggal ini benteng kita nih, jaga negara ini. Kalau ini jebol, tadi yang disebut Pak Firman, kalau untuk hanya ekspor-ekspor rakyatnya menderita, ya gawat kita ini. Pasti DPR ini akan pro pada rakyat itu. Begitu. Di kepala saya, kalau saya salah ini, ya kita diskusi, paling tidak ada three balance energi, filosofinya. Ya, untuk menjelaskan pasal 33 itu. Yaitu bagaimana kita buat menjadi ketahanan energi, kemudian energi terbarukan itu tadi yang kita debat itu. Saya juga setuju kalau negara asing nekan-nekan kita terus, masa punya kekayaan kita tidak bisa kita maksimalkan. Saya setuju tuh Pak. Masih ada di kita kok dia hantam-hantam kita. Kita berdaulat di situ. Ketahanan energi, baru energi terbarukan, baru melahirkan keadilan energi. 3 ini, nah dari sinilah baru sustainable energy. Baru aman selamanya. Sama nggak jalan pikiran kita Pak? Kalau itu jalan pikiran kita, mari kita tuntaskan undang-undang ini. Saya khawatir undang-undang ini kita ketok pimpinan, besok sore udah tidak berlaku ini. Gitu, ini poinnya. Karena itu jangan buru-buru dulu langsung ke Komisi 7, kita jelasin dulu di sini. Mana kajiannya? Tadi saya senang nih prokonnya tadi. Kita memilih, itu betul. Prokonnya mana? Pengalaman empirik kita di sini apa? Di sini apa? Dan seterusnya. Nah, dengan jalan pikiran seperti itu, misalnya tadi blok Masela.
Tadi udah akan begini, semuanya akan, Pak. Wasting time, udah kita kehilangan waktu panjang sekali. Dan sia-sia juga, gitu, sia-sia lagi itu. Nah, jadi menurut saya kasus Masela ini, bagi saya ini fatal decision ini. Akhirnya pembiaran, tidak bisa diapa-apain. Pertanyaannya, berdosakah undang-undangnya? Atau yang menjalankannya yang nggak mampu menangkap semangat itu? Atau keduanya? Sehingga ketika Mahkamah Konstitusi mengambil putusannya kemarin yang secara terang dijelaskan oleh pemerintah, ini kita pakai, betul ini. Yaitu mineral right-nya yang menjadi kedaulatan negara, baru kemudian mining right-nya, bagaimana pemerintah menjalankannya, barulah bisnis right-nya. Kita pakai dulu ini. Tapi pertanyaan saya adalah, di mana kedaulatan negara di mineral right-nya itu, seolah-olah kita bikin saja lepas. Saya pingin Pak Firman, pimpinan dan kawan-kawan semua, tidak boleh ini dilepas full, atau banyakkan ke bisnis right-nya. Kalau enggak, ya untuk apa kita bikin undang-undang ini? Undang-undang ini memproteksi kedaulatan negara dan rakyat dalam rangka pasal 33 itu. Nah, karena itu, meskipun tadi pemerintah meminta, kami butuh undang-undang ini secepatnya, saya setuju. Tapi saya butuh juga secepatnya bagaimana empirik kita kemarin. Kalau tidak, kita gak. Sambil contoh dulu, ini contoh juga. Pengalaman yang kita kemarin diskusi di balik juga adalah ketika Hulu Rokan diambil alih oleh Pertamina. Kemudian Chevron balik kanan. Hanya dalam tempo 3 bulan, telah terjadi kecelakaan kerja yang fatal dibandingkan Chevron yang dulu. Jatuh korban, kecelakaan kerja sampai kita bicara di sini K3 yang waktu itu kelihatannya miss gitu. Proses transformasinya itu. Nah, apakah konsep tadi entah kaki 1, kaki 2 tadi opsi 1, opsi 2 yang tadi disebutkan itu menjadi pengalaman empirik kita yang bagus dengan tadi Bapak membandingkan di bagian akhir pengalaman ada di negara-negara lain seperti ya Norway, UK, Malaysia, Brazil, Algeria, Angola, Meksiko, Nigeria, Aljazair. Pasti punya pengalaman empirik sendiri-sendiri. Saya hanya ingin berhenti di sini, pimpinan, dan mohon penjelasan dari pemerintah. Kita ingin betul-betul spiritnya, filosofinya, falsafahnya itu clear dulu kedaulatan energi ini. Dan tidak boleh undang-undang ini nanti butuh lagi perpresnya, butuh lagi ini yang lebih banyak. Harusnya undang-undang ini sudah bisa kita pegang untuk jangka panjang sekali, tinggal bapak-bapak di pemerintahan menjalankan turunannya, kami mengawasinya dengan sangat ketat, baru ini berjalan. Ini yang saya ingin sampaikan pimpinan, lebih pada keharmonisasi dulu jalan pikiran kita untuk undang-undang migas kita, baik yang mulai dari hulu maupun sampai yang ke hilir, dari mainstream sampai yang ke bawah. Itu dulu pimpinan, saya minta mampu dijelaskan. Sekedar mengingatkan, waktu saya SMP dan SMA, kalau belajar sejarah, pasti ada soalnya tentang OPEC. Pasti itu, saya ingat betul Bapak Ibu sekalian. Indonesia termasuk negara titik 2, gitu kan? Ini. Pasti ada OPEC-nya. Dan kemudian kita tercampak jauh dari situ. Dan kemudian menjadi pengimpornya. Saya kira hari ini kita ingin kembalikan semangat kita bagian dari papan atas untuk energi dunia ini. Terima kasih pimpinan. Ya,